Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Antika Usrifan, Stambuk 130 2021 0147 dari kelas C3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua saya, yaitu pengembangan perangkat lunak pada studi kasus aplikasi Twitter. Teknik pengujian white box. Teknik pengujian white box digunakan untuk menguji struktur internal kode atau logika suatu aplikasi dalam konteks studi kasus Twitter. Pengujian white box difokuskan pada implementasi logika di belakang fitur-fitur utama Twitter, seperti login, posting, retweet, pencarian, atau fitur rekomendasi. Berikut teknik-teknik pengujian white box yang relevan. Yang pertama itu statement conference atau cakupan pernyataan. Mengukur seberapa banyak pernyataan dalam kode yang dieksekusi selama pengujiannya. Contohnya yaitu pengujian fitur login, seperti verifikasi alur login saat kredensial benar, salah, atau akun terkunci. Yang kedua itu pastikan setiap kondisi pada fungsi autentikasi, misalnya cek credentialsnya dijalankan. Adapun kodenya pada layar, yaitu yang kedua branch conference atau cakupan cabang, mengukur seberapa banyak cabang if, else, switch, case dalam kode yang diuji. Contohnya pada fitur posting tweet, seperti ini kodenya. Adapun buat pengujiannya, user yang dilarang atau di banned, panjang tweet lebih dari 280 karakter, tweetnya valid yang berhasil diposting. Yang ketiga itu patch conference atau cakupan jalur, memastikan semua jalur logika dalam kode telah dieksekusi. Contohnya yaitu pada fitur rekomendasi konten. Seperti ini kodenya. Adapun ujian semua jalurnya, seperti user mengikuti akun, yang kedua user tidak mengikuti akun tetapi memiliki minat, yang ketiga user tidak mengikuti akun dan tidak memiliki minat. Yang keempat itu condition conference atau cakupan kondisi, memastikan semua kondisi boolean dalam ekspresi logika diuji untuk true dan false-nya. Contohnya itu pada fitur validasi tweet. Adapun codingannya di sini. Adapun ujian kondisinya yaitu len atau tweet 0 bernilai true dan false. Len dan tweet 280 bernilai true dan false. Yang kelima itu loop testing atau pengujian loop, mengidentifikasi masalah dalam logika interaksi loop. Contohnya pada fitur pencarian trending topic, kayak begini, trending topic. Contoh codingannya. Adapun ujiannya, listing topiknya kosong atau loop tidak dijalankan. Yang kedua itu satu topik tapi loop berjalan satu kali. Banyak topik, loop berjalan lebih dari satu kali. Yang keenam itu data flow testing atau pengujian aliran data, memastikan data digunakan dengan benar di seluruh aplikasi. Contohnya itu pada fitur retweet. Contoh codingannya, ujiannya itu variabel tweetnya retweet ditingkatkan dengan benar. Adapun log aktivitas usernya mencatat aksi retweetnya.
Yang ketujuh itu kontrol flow testing atau pengujian alur kendali. Memastikan semua jalur alur kendali dalam kode dijalankan. Contohnya pada fitur penghapus akun. Contoh codingannya. Terus uji semua alurnya, yaitu user mengkonfirmasi penghapusan. Yang kedua, user tidak mengkonfirmasi penghapusan. Yang kedelapan yaitu mutation testing atau pengujian mutasi. Mutasi kualitas kasus pengujian dengan membuat modifikasi kecil pada kode untuk memastikan pengujian dapat mendeteksi bugnya. Contohnya yaitu jika kode validasi passwordnya salah. Adapun contoh codingannya, memodifikasi menjadi len password 8 dan menjalankan pengujian untuk memastikan error terdeteksi. Adapun analisis teknik pengujian black box. Pengujian black box difokuskan pada pengujian fitur berdasarkan spesifikasi kebutuhan tanpa memeriksa kode internalnya. Dalam studi kasus aplikasi seperti Twitter ini, teknik pengujian black box-nya memastikan fungsi-fungsinya berjalan sesuai dengan ekspektasi penggunanya. Yang pertama itu equivalent partitioning atau mempartisian kesetaraan. Deskripsinya, metode ini membagi input menjadi beberapa partisi atau kelompok yang dianggap menghasilkan perilaku yang sama. Contohnya itu fitur login. Partisi inputnya valid, username dan password yang valid. Yang kedua itu partisi input tidak valid, username salah, password salah, dan keduanya salah. Adapun input kosong atau nul. Yang kedua itu boundary value analysis atau analisis nilai batas. Yaitu teknik ini memfokuskan pengujian pada nilai-nilai batas karena bug sering muncul pada area batas. Contohnya pada fitur posting tweet sama fitur pengolahan username. Fitur posting tweet ini input panjang karakternya, yaitu tepat di bawah batas 279 karakter, tepat di batas 280 karakter, dan tepat di atas batas 281 karakter. Fitur pengolahan username-nya yaitu panjang username-nya, minimum 1 karakter, maksimum 15 karakter, melebihi batas 16 karakter. Yang ketiga itu decision table testing atau pengujian tabel keputusan. Teknik ini mengidentifikasi semua kombinasi input dan menentukan output yang sesuai berdasarkan aturan atau logika keputusan. Contohnya itu fitur notifikasi. Inputnya itu seperti user mengaktifkan notifikasi. Yang kedua ada tweet baru dari user yang diikuti. Yang ketiga ada DM, direct message baru. Yang terakhir ada mention baru. Outputnya yaitu kirim notifikasi pushnya, kirim email notifikasi, tidak dikirim apapun. Tabel keputusan dapat dibuat untuk memastikan semua kombinasi input diuji. Yang keempat itu state transition testing atau pengujian transition status. Teknik ini menguji transisi antara berbagai status atau kondisi dalam sistem berdasarkan aksi pengguna. Contoh yaitu fitur akun. Status akun baru dibuat, setelah itu belum diverifikasi, setelah itu diverifikasi, setelah itu banned. Aksi penggunanya itu mendaftar, mengkonfirmasi email, melanggar aturan. Pengujiannya memverifikasi bahwa sistem bertransisi ke status yang telah tepat berdasarkan aksi pengguna. Adapun alasan dan kesimpulannya yaitu pengujian black box yang diterapkan secara sistematis
dapat mengidentifikasi bug dan memastikan aplikasi memenuhi kebutuhan fungsional. Teknik yang dipilih memberikan cukup optimal, mengurangi resiko error, dan memastikan pengalaman pengguna yang konsisten. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.